Shalom Alehim. Kita sering mencari hikmat untuk hidup agar lebih baik. Tapi bagaimana kalau saya mengatakan bahwa hikmat itu bukan sekedar ide? Hikmat itu seorang pribadi dan dia telah datang menjadi manusia. Misle atau kitab Amsal sudah menubuatkannya dan kitab Ibrani membukanya lebar-lebar. Siap mengenalnya? Mari sama-sama kita belajar. Firman-Nya mengatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, sebab hasilnya lebih baik daripada perak, lebih berharga dari emas, dan lebih berharga dari permata. Segala sesuatu yang kau inginkan tak dapat menyamainya. Misle atau Amsal 3 ayat 13 hingga 15. Tetapi apakah hikmat itu dalam terang Mesias? Di dalam kitab Ibrani, kita melihat bahwa segala yang dinyatakan dalam Torah atau Tenak menunjuk kepada sesuatu yang lebih besar, tidak lain kepada penggenapannya dalam Yeshua HaMashiach. Ibrani pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa Elohim telah berbicara kepada kita oleh anaknya, putranya, yang adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujudnya, dan bahwa melalui dia segala sesuatu dijadikan. Artinya dengan demikian bahwa hikmat sejati adalah pribadi, bukan sekedar prinsip, dan pribadi itu adalah Yeshua sendiri. Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Elohim itu hidup dan aktif, sanggup menyingkap segala yang tersembunyi dalam hati manusia. Namun, dalam ayat berikutnya, Ibrani 4 ayat 13 dan 14, penulis segera membawa kita kepada Sang Imam Besar Agung, Yeshua, yang dapat memahami kelemahan kita dan menuntun kita dalam kasih karunia. Dengan terang ini, kita mengerti bahwa hikmat yang disebut dalam Amsal atau Misle bukan sekedar pengertian duniawi, melainkan pengenalan akan Mesias. Dia adalah hikmat Elohim yang menjadi manusia. 1 Korintus 1 ayat 24, lebih berharga dari emas karena melaluinya kita mendapat hidup kekal, pengampunan, dan persekutuan dengan Bapa. Ketika Salomo menulis tentang hikmat, ia melihat sekilas tentang apa yang kelak akan digenapi, bahwa siapa yang mengejar hikmat sebenarnya sedang mengejar Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita sebagai murid Mesias dipanggil bukan hanya untuk mencari hikmat sebagai konsep, tetapi untuk mengenal dan hidup di dalam Yeshua, sumber segala hikmat. Sebab di dalam Dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat yang ketiga. Haleluya. Biarlah firman ini akan menuntun kita menuju kepada Mesias. Shalom Alehim. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim. Dan kita juga akan belajar Torah yang akan berbicara tentang hakmah atau hikmat. Kita akan membuka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Misle atau kitab Amsal pasal ketiga, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Amsal pasal ketiga, ayat 13 sampai dengan yang ke-15, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian. Saya berharap suara saya masih bisa didengar dengan jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ada sedikit flu. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, saudara simak baik-baik. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat dan orang yang memperoleh pengertian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas murni. Dia atau hikmat lebih mulia daripada batu merah delima. Apapun yang kamu inginkan tidak dapat dibandingkan dengan hikmat. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ketika kita mendengar kata hikmat, ada di antara kita yang bertanya-tanya, bentuknya hikmat itu seperti apa? Ya, mungkin ketika kita mendengar kata hikmat, kita bertanya-tanya, saudara, hikmat itu bentuknya seperti apa? Hikmat wujudnya adalah pikiran. Sekali lagi, hikmat itu wujudnya pikiran. Nah, tetapi perlu kita ketahui, saudara, bahwa hikmah atau hikmat, sekalipun wujudnya itu pikiran, tetapi hikmat itu bukan pikiran biasa. Tapi hikmat adalah pikiran yang berisi pengertian yang datang dari Bapa Yahweh. Dan hikmat itu juga bukan pikiran biasa, tapi pikiran yang berisi pengertian yang datang dari ilham roh, bukan dari pikiran atau akal budi manusia kita. Nah, ini yang harus kita tahu dulu tentang hikmat, saudara. Dan inilah kenapa hikmat itu bisa menyingkapkan banyak hal. Dan hikmat juga bisa menciptakan jalan keluar untuk persoalan atau masalah apapun. Setiap orang, saudara, sama-sama dikaruniai pikiran. Setiap orang itu sama-sama bisa berpikir. Tetapi kalau kita perhatikan, kenapa ada orang yang ketika diperhadapkan dengan masalah yang rumit dan masalah yang berat, dia bisa menyelesaikan masalah itu dalam sekejap waktu, tetapi ada juga orang yang cuman dengan masalah yang sepele, dia tidak bisa menyelesaikan. Nah, satu di antara bisanya orang menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit dan berat, itu juga dari pikirannya yang disertai oleh Ruach Kodes. Dan pikiran yang disertai oleh Roh Kudus, atau pikiran yang dipimpin oleh Roh Kudus, inilah yang disebut dengan hikmat. Maka di sini kalau saudara perhatikan, di sini dikatakan hikmat itu memang wujudnya pikiran, tetapi dia bukan pikiran biasa, tetapi satu pemikiran yang diilhami oleh roh, yang datangnya itu karena ilham roh. Dan perlu kita ketahui juga, saudara, sama seperti halnya berkat yang tidak pandang bulu, hikmat itu juga tidak pandang bulu. Berkat Bapak Yahweh itu kan tidak pandang bulu, saudara. Mau itu orang yang percaya Bapak Yahweh atau tidak, dia percaya atau tidak percaya Bapak Yahweh, semua orang itu diberkati Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan semua orang diberkati Bapak Yahweh? Dan yang memberkati orang-orang yang tidak percaya Bapak Yahweh itu juga Bapak Yahweh. Itu kenapa, saudara? Karena satu-satunya Tuhan yang wujudnya hidup itu cuman Bapak Yahweh. Sedangkan ketika pribadi Tuhan mau memberikan berkat kepada siapapun, syaratnya dia harus hidup dulu. Karena kalau dia tidak hidup, bagaimana dia bisa memberikan berkat, saudara-saudara sekalian? Jadi berkat Bapak Yahweh itu berlaku untuk semua orang. Dan sama seperti halnya berkat yang tidak pandang bulu, hikmat itu juga tidak pandang bulu. Siapapun orangnya bisa diberi hikmat. Mau dia orang yang percaya Bapak Yahweh, ataupun dia orang yang tidak percaya Bapak Yahweh, semua orang itu diberi hikmat oleh Bapak Yahweh. Kenapa saya katakan semua orang itu diberi hikmat oleh Bapak Yahweh? Karena sebetulnya hikmat itu satu di antara cara, atau bisa saya sebut hikmat itu satu di antara senjata yang diberikan Bapak Yahweh untuk manusia itu survive, atau untuk manusia itu bertahan hidup.
Hikmat itu cara yang diberikan Bapa Yahweh untuk manusia bertahan hidup. Cuman yang membedakan hikmat yang diberikan Bapa Yahweh kepada kita sebagai anak-anaknya, tentunya hikmat itu tidak sama dengan hikmat yang diberikan ke orang lain yang tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Dan seharusnya sebagai orang-orang yang percaya Bapa Yahweh, saudara, hikmat kita itu harusnya lebih besar dari hikmatnya orang-orang dunia. Nah, hari ini saudara, saya ingin mengajak untuk kita melihat lebih dalam. Kenapa hikmat itu bisa menyingkapkan banyak hal? Bahkan seringkali saudara, melalui hikmat itu tercipta jalan keluar untuk sebuah masalah atau persoalan. Sekalipun masalah atau persoalan itu kelihatannya rumit dan berat. Nah, yang pertama, hikmat bisa menyingkapkan banyak hal. Itu karena sama seperti mujizat, hikmah atau hikmat menyimpan keajaiban yang akan membuat segala sesuatu yang menurut pikiran manusia segala sesuatu itu tidak mungkin, tetapi dengan hikmat segala sesuatu itu jadi apa ini? Jadi mungkin. Pengertian yang saudara lihat di atas ini juga datang dari hikmat yang disingkapkan melalui huruf het dan huruf kaf yang ada di dalam kata hikmah, dengan artinya miracle and to allow. Het itu punya arti miracle, dan huruf kaf satu di antaranya itu memiliki arti to allow. Miracle itu artinya keajaiban, to allow itu artinya untuk memungkinkan, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau miracle and to allow itu arti-artinya kita rangkai, saudara akan mendapatkan pengertian yang saudara lihat di atas ini, bahwa sama seperti halnya mujizat yang menyimpan keajaiban, hikmat itu juga menyimpan keajaiban yang akan membuat segala sesuatu yang menurut pikiran manusia kita tidak mungkin, tetapi dengan hikmat segala sesuatu akan menjadi mungkin. Coba kita buka kitab suci kita bersama-sama di dalam kitab Alef Melehim atau 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat yang ke-23. 1 Raja-Raja pasal ketiga ayat 23 sampai dengan yang ke-28. Di situ dikatakan, dan berkatalah raja yang seorang berkata, inilah anakku yang hidup dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambillah pedang untukku. Lalu mereka membawa pedang itu ke hadapan raja, dan raja berkata, bagilah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah separuh kepada yang satu dan yang separuh lagi kepada yang lain. Maka wanita yang anaknya hidup berkata kepada raja, karena belas kasihannya melimpah terhadap anaknya, maka dia berkata, ya tuanku, berikanlah kepadanya anak yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuhnya. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, bagilah. Tetapi raja menjawab dan berkata, berikan anak yang hidup itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuhnya, dialah ibunya. Ketika seluruh orang-orang Israel mendengar keputusan hukum yang telah raja putuskan, maka takutlah mereka kepada raja, karena mereka melihat bahwa hikmat Elohim menyertainya untuk melakukan keadilan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak tahu dengan kisah ini. Ini adalah sebuah penggalan kisah tentang dua orang pelacur, yang ceritanya dua orang pelacur itu waktu itu rebutan anak, saudara. Pelacur satu ngeklaim itu anaknya, pelacur kedua juga ngeklaim itu anaknya.
Nah, tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-28, di situ kita bisa menangkap satu ekspresi dari orang-orang Israel yang pada waktu itu tiba-tiba orang-orang Israel itu kenapa, saudara? Ketakutan. Karena apa? Mendengar keputusannya Raja Shlomo. Waktu itu, saudara, orang-orang Israel itu begitu ketakutan sekaligus terheran-heran ketika Raja Shlomo melihat dua orang yang saling berebut anak ini, ngeklaim itu anaknya. Yang hidup itu anakku, kalau yang mati itu anakmu. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel ketika Raja Shlomo memutuskan, coba ambilkan aku sebilah pedang. Aku akan membagi anak itu jadi dua, sehingga tidak ada lagi yang rebutan anak. Waktu itu, saudara, ketika orang-orang Israel mendengar keputusannya Raja Shlomo ini, mereka terheran-heran dan mereka ketakutan. Mereka berpikir, raja kok bisa ya memutuskan atau memikirkan keputusan seperti itu? Mereka berpikir, saudara, orang-orang Israel ini berpikir, masalah rebutan bayi ini kan tidak mungkin diselesaikan, karena dua-duanya sama-sama ngeklaim kalau itu sama-sama anaknya. Bahkan pada waktu itu tidak ada saksi yang meneguhkan dan menguatkan ini anaknya siapa yang benar. Tidak ada, karena peristiwanya itu terjadinya pada malam hari dan ketika orang sudah terlelap tidur. Tidak ada saksi sama sekali. Maka orang-orang Israel itu terheran-heran, tetapi sekaligus mereka ketakutan kalau sampai pedang raja itu betul-betul membelah bayi itu jadi dua. Wah, ini akan seperti apa jadinya? Mereka berpikir saat itu, raja kok bisa ya memikirkan keputusan yang seperti itu tuh, kok bisa ya? Mereka berpikir kasus rebutan anak ini tidak mungkin diselesaikan karena kedua pihak sama-sama ngeklaim kalau itu bayinya. Tetapi kita bisa melihat hikmat yang diberikan Bapak Yahweh kepada Raja Shlomo. Hikmat menunjukkan siapa sesungguhnya ibu dari bayi tersebut. Ketika pedang raja itu sudah mulai akan diayunkan untuk membelah bayi itu, ibu yang sesungguhnya tentunya hatinya akan merasa apa, saudara? Iba. Hatinya akan merasa tidak tega. Sehingga ibu itu mengatakan, ibu yang sesungguhnya mengatakan apa? Berikanlah bayi itu kepada dia. Biarkanlah dia yang memiliki, tetapi bayi itu tetap hidup. Nah, dari situ Raja Shlomo tahu kalau ibu yang asli pasti akan punya rasa tidak tega, punya rasa iba, punya rasa tidak tega. Tapi kalau ibu yang tidak asli, dia akan membiarkan dibelah jadi dua. Kenapa? Kok yang tidak asli akan tega, saudara? Lalu itu bukan anakku. Memang itu bukan anakku, dibelah. Oh, saya tidak akan nangis, aku tidak akan nangis. Karena itu bukan anakku. Tapi ibu yang asli, dia berpikir, itu anakku. Kalaupun aku memilikinya tetapi hanya sebagian saja, apa artinya? Aku memiliki anak itu dalam keadaan yang tidak bernyawa. Akhirnya dia berikan bayi itu kepada pelacur kedua yang ngeklaim bahwa itu bayinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, arti dari dua huruf ini memberitahu kepada kita yang saudara lihat di depan ini. Arti dari dua huruf Ibrani, yaitu dua huruf het dan kaf di dalam kata hakmah ini memberitahu kita kenapa hikmat itu begitu luar biasa. Kenapa sebuah pemikiran biasa bisa mengurai masalah yang sangat rumit. Kenapa sebuah pemikiran bisa mengurai masalah yang sangat rumit.
Nah, ini tidak lain saudara, karena sekali lagi hikmat itu bukan pikiran biasa, tapi hikmat itu pikiran yang berisi pengertian yang datangnya dari Ruach HaKodes itu sendiri. Dan di dalam hikmat itu juga tersimpan keajaiban yang akan membuat semua yang tidak mungkin yang ada di pikirannya manusia, tetapi dengan hikmat semua yang tidak mungkin itu jadi mungkin, saudara. Maka ketika Shelomo menyadari keterbatasannya, ketika dia harus menggantikan tahta kerajaan ayahnya menjadi seorang raja, waktu itu saudara, Shelomo itu lebih memilih Lev Shomea ketimbang memilih kekayaan atau memilih umur panjang. Kenapa? Kok Shelomo pada waktu itu ketika ditawari Bapak Yahweh, ketika dia dibawa dalam pemandangan alam roh, kamu mau minta apa Shelomo? Kenapa pada waktu itu Shelomo yang dipilih itu justru Lev Shomea, a listening heart, jantung yang dengar-dengaran suara Elohimnya? Karena bagi Shelomo saudara, hidup dengan umur panjang itu akan jadi percuma kalau dia tidak ngerti apa-apa, gitu loh. Dia minta umur panjang juga bisa, dia minta kekayaan juga bisa, tetapi saat itu Shelomo berpikir, aku harus menggantikan tahta ayahku menjadi seorang raja. Lantas untuk apa aku dikasih umur panjang, dikasih kekayaan, dikasih kemasyuran, tapi aku tidak ngerti apa-apa karena aku masih sangat muda? Maka saat itu Shelomo ketika dia ditawari Bapak Yahweh, kamu mau minta apa? Waktu itu Shelomo katakan, berikan aku Lev Shomea, berikan aku a listening heart, berikan aku jantung yang dengar-dengaran akan suaramu ya Elohimku Yahweh, supaya aku bisa mengerti apa yang harus aku kerjakan, aku lakukan atas bangsa yang sangat besar ini, supaya jangan kehendakku yang memimpin bangsa yang besar ini, tetapi kehendakmu saja Bapak Yahweh yang akan memimpin bangsa yang besar ini. Jadi kenapa Shelomo itu minta Lev Shomea, bukan minta hikmat? Sekali lagi saudara ya, hikmat itu bukan permintaan, tetapi hikmat itu pemberian. Karena apa yang diminta Shelomo dianggap baik, berkesan di pendengaran dan di hatinya Bapak Yahweh, maka Shelomo dikasih Lev Hakam atau jantung yang berhikmat. Kenapa Shelomo kok minta Lev Shomea? Karena dia berpikir, untuk apa aku hidup dengan umur panjang tapi aku tidak ngerti apa-apa? Itu untuk apa? Nah, tetapi dia percaya dengan Lev Shomea yang dia minta, itu akan membuat dirinya menjadi raja yang berhikmat, dan itu akan membuat dirinya ngerti banyak hal. Di sini saudara, satu pesan yang bisa kita tangkap, ketika yang kita minta itu hikmat, yang kita kejar itu hikmat, hikmat itu akan membuat hidup kita memiliki arti. Hikmat itu akan membuat hidup kita jadi berarti. Kemudian yang kedua, hikmat bisa menyingkapkan banyak hal. Itu karena hakmah atau hikmat itu penopang atas ketidaktahuan atau atas ketidakmengertian kita. Pengertian yang saya highlight warna putih ini juga disingkapkan melalui hikmat huruf mem di dalam kata hakmah, dengan artinya know and prob. Know itu artinya tahu, prob itu artinya menopang. Saudara-saudara sekalian, kita mungkin bukan orang yang sukses dan pandai dalam hal pendidikan. Ya, contohnya seperti saya ini saudara. Saya itu bukan orang yang sukses dalam pendidikan.
Saya juga bukan orang yang pandai dalam pendidikan. Kita mungkin juga bukan orang yang ngerti banyak hal. Tapi asal saudara tahu, ketika saudara minta hikmat, saudara akan dibuat Bapak Yahweh ngerti banyak hal. Amin. Ketika hikmat yang saudara minta, saudara itu akan dibuat Bapak Yahweh ngerti banyak hal. Karena apa? Karena sekali lagi seperti yang saudara lihat di depan ini, hikmat itu penopang atas ketidaktahuan atau penopang atas ketidakmengertian kita. Sehingga ketika ketidaktahuan kita atau keterbatasan kita itu ditopang hikmat, maka hikmat itu akan membuat kita jadi tahu. Berapa banyak saudara orang-orang yang terkenal di dunia ini yang secara pendidikan mereka tidak sukses. Banyak motivator-motivator terkenal di dunia ini. Jangan saudara pikir mereka yang jadi motivator-motivator terkenal di dunia ini semuanya itu sukses dengan pendidikannya. Tidak. Ada motivator saya sebut yang lulus SD saja tidak, lulus sekolah dasar saja tidak, tapi sekarang jadi motivator. Lalu ada juga seorang motivator yang kalau pas dia berangkat sekolah, dia selalu belok ke warnet untuk apa saudara? Main game. Sekarang orangnya jadi motivator. Tapi apakah dia sukses dengan pendidikannya? Tidak. Jangankan sukses dengan pendidikannya, jamnya sekolah, wayai sekolah, berangkat sekolah dia berangkat pakai atribut sekolah komplit, pakai seragam sekolah, bawa tas, bawa buku, di tengah jalan belok ke warnet main game saudara. Tetapi sekalipun mereka tidak sukses dengan pendidikannya, mereka sukses memberikan wawasan-wawasan yang luas untuk orang lain. Sekalipun mereka tidak sukses dengan pendidikannya saudara, mereka sukses memberikan pengetahuan-pengetahuan, dan mereka juga sukses memberikan hal-hal yang baru untuk orang lain. Bahkan ketika mereka bukukan motivasinya, semua yang mereka ucapkan ketika mereka memberikan motivasi, ketika mereka berdiri sebagai seorang motivator, lalu ketika kata-kata motivasinya itu dibukukan, ketika buku itu dijual, bukunya juga best seller. Lah kok bisa saudara? Padahal sekolah saja tidak sukses. Ada yang lulus SD saja tidak, yang sekolah jamnya sekolah dipakai main game. Tapi pertanyaannya, ketika mereka memberikan motivasi untuk orang lain, banyak orang yang terbangun dengan motivasinya. Dan ketika kata-kata motivasi mereka dibukukan, bukunya dijual, bukunya juga best seller. Lah ini semua karena apa? Karena pikiran mereka itu diisi Bapak Yahweh dengan pengertian-pengertian. Pikiran mereka itu diisi Bapak Yahweh dengan apa? Hikmat saudara. Pertanyaannya, apakah orang-orang itu kenal Bapak Yahweh? Mungkin tahu iya, tahu Yahweh iya, tapi belum tentu mereka mengenal Bapak Yahweh seperti saudara dan saya. Nah sekarang saudara, kalau mereka yang tidak kenal Bapak Yahweh saja bisa dikasih pikirannya dengan hikmat, kita anak-anak Bapak Yahweh kira-kira bisa atau tidak saudara? Seharusnya bisa. Tinggal sekarang yang kita kejar itu apa? Gitu loh. Yang kita kejar itu apa sekarang? Terus-terusan duniawi atau hikmat? Kalau yang kita kejar hikmat, ya kita akan bisa jadi seperti motivator-motivator yang terkenal itu. Yang notabene sekali lagi, tidak semua motivator yang terkenal itu mereka sukses dengan pendidikannya, tidak. Bahkan saudara pernah melihat kan, ada seorang motivator terkenal di Indonesia ini yang sukses dengan pendidikannya, bukan tidak sukses, tapi sukses dengan pendidikannya, sukses dengan motivasinya,
tetapi jatuh dalam sekejap waktu hanya karena tersandung masalah keluarga. Ada, saudara. Jadi bolak-baliknya itu ada. Ada orang yang sukses dengan pendidikannya jadi motivator, tapi kesandung masalah keluarga sedikit, jatuh. Sekarang karirnya redup. Tapi ada juga orang yang lulus SD saja tidak, dia jadi motivator, kata-kata motivasinya banyak, membangun dan jadi berkat untuk orang lain, tetapi sampai detik ini karirnya terus melambung tinggi, saudara-saudara sekalian. Jadi dari sini kita bisa melihat, kalau mereka yang tidak kenal Bapak Yahweh saja, pikirannya itu bisa diisi Bapak Yahweh dengan hikmat, seharusnya saudara dan saya bisa atau tidak? Sangat bisa, asalkan apa? Yang kita kejar itu hikmat, saudara-saudara sekalian. Dan hikmat yang dikatakan bisa membuat kita ngerti banyak hal ini juga diteguhkan oleh arti huruf H yang menyusun kata hakmah, yang memiliki arti to show and to reveal. To show itu artinya memperlihatkan, sedangkan to reveal artinya mengungkap. Nah, kalau memperlihatkan dan mengungkap ini kita rangkai, ini artinya hikmat itu akan memperlihatkan yang ditutupi, dan hikmat akan mengungkap setiap yang tersembunyi. Kasus bayi yang diperebutkan dua pelacur tadi, saudara, awalnya itu juga tertutup soal siapa ibu bayi tersebut yang sesungguhnya. Sekali lagi, kasus bayi yang jadi rebutan tadi, awalnya itu juga tertutup soal siapa ibu bayi itu sesungguhnya. Tapi oleh hikmat, semua yang tertutup dibuka, dan yang disembunyikan oleh pelacur yang kedua itu tersingkap. Raja Salomo, saudara, saya katakan dia adalah seorang raja yang sangat jitu. Dia tahu apa yang harus dia minta. Lev Shomea yang dia minta, Salomo tahu. Lev Shomea yang dia minta itu isi jantungnya Bapak Yahweh. Salomo juga tahu Bapak Yahweh itu tidak mempermasalahkan orang minta kekayaan. Bapak Yahweh itu tidak mempermasalahkan. Toh buktinya Salomo juga dikasih kekayaan. Tetapi yang harus kita perhatikan, saudara, yang Bapak Yahweh katakan soal kekayaan itu mintalah, bukan kejarlah. Ini berbeda dengan hikmat. Kalau hikmat itu harus tidak hanya kita minta, tetapi juga kita kejar. Ini yang kita mesti ngerti. Salomo ngerti. Bapak Yahweh kalaupun ketika dia ditawari, kamu mau minta apa? Berikan aku kekayaan dan kemasyhuran ya Elohim. Kira-kira Bapak Yahweh ngasih tidak, saudara? Kasih. Wong Bapak Yahweh ngomong kamu mau minta apa? Nek ditakoni minta apa itu berarti kan boleh minta apa saja. Termasuk kalau Salomo minta kekayaan, berarti sah-sah saja atau tidak? Sah, boleh. Ya. Tetapi Salomo memberitahu kepada kita bahwa yang Bapak Yahweh katakan soal kekayaan itu mintalah, bukan kejarlah. Salomo, sekali lagi saya katakan, dia adalah seorang raja yang jitu. Yang dia minta, perhatikan baik-baik, Lev Shomea yang diminta oleh Raja Salomo itu satu permintaan yang tepat ada di senter jantungnya Bapak Yahweh. Lev Shomea itu permintaan yang tepat ada di senter, di pusat jantungnya Bapak Yahweh. Artinya apa? Sakjane itu loh, yaitu memang itu Salomo yang aku harapkan kalau kamu tak tawari minta. Jadi persis dengan apa yang dikehendaki Bapak Yahweh di jantungnya. Salomo tak coba tak tawari ya minta apa.
Kalau kata minta apa itu berarti tidak ada batasan. Tapi sebetulnya Bapak Yahweh dengan kata lain itu kepingin begini loh saudara, di hatinya Bapak Yahweh. Tapi aku kepingin ya sajane Salomo itu minta lev shomea. Coba, tapi aku pengen denger apa yang dia minta. Kira-kira dia menyadari atau tidak keterbatasannya sebagai seorang raja yang masih sangat muda dalam segala hal, baik muda secara usia maupun muda secara pengalaman. Coba dia menyadari atau tidak? Kalau dia menyadari, maka apa yang dia minta nanti itu akan persis dengan apa yang aku inginkan untuk dia minta. Dan ternyata ketika Salomo ditawari, kamu mau minta apa? Saat itu Salomo katakan, berikan aku lev shomea, berikan aku a listening heart, berikan aku jantung yang dengar-dengaran suaramu ya Elohimku. Dan dia menerima. Saat itu Salomo menerima. Justru ketika Salomo itu tidak minta kekayaan, tetapi waktu itu justru Salomo dalam pemberiannya Bapak Yahweh, Salomo itu tidak hanya menerima satu pemberian, tetapi dia menerima 4 pemberian. Apa saja itu saudara? Hikmat, kekayaan, kehormatan, dan juga umur panjang, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi hari ini kita belajar saudara, hikmat itu begitu luar biasa. Ketika itu yang kita minta dan kita kejar, yang kita terima itu tidak hanya hikmat itu sendiri. Lev shomea yang kita kejar, kita minta, ternyata begitu itu dikasih kepada kita, yang akan kita terima itu tidak hanya satu tapi multiple. Jadi berapa tadi? Jadi 4. Terima hikmat, kekayaan, kehormatan, dan juga umur panjang. Salomo berpikir, untuk apa aku itu umurnya dibuat panjang ning aku ora ngerti apa-apa, ngangguh gitu loh. Raja ngangguh, ya toh, raja sing plonga-plongo. Ya percuma. Untuk apa aku jadi seorang raja yang namaku masyhur ning masyhure Salomo kae lho. Kenal rak Salomo? Raja sing pekok kae lho. Raja sing plonga-plongo kae. Lah untuk apa dia berpikir seperti itu? Maka dia minta apa yang ada di senter jantungnya Bapak Yahweh. Dia minta lev shomea. Begitu dia dikasih lev shomea, jantung yang dengar-dengaran suara Elohimnya, dia ngerti setiap apa yang aku lakukan itu pasti akan dibisikkan Elohimku di jantungku. Ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu lakukan. Termasuk ketika dia harus menyelesaikan kasus rebutan bayi. Ya, termasuk ketika dia harus menyelesaikan kasus rebutan bayi. Itu kalau pikiran manusia biasa harus bingung, cari saksi gitu loh. Kalau tidak ada saksi, kalau zaman sekarang sudah direkayasa kasusnya. Kamu mau bayar berapa? Kamu mau bayar berapa? Ya toh? Siapa yang bayarnya paling banyak, dia yang berhak atas bayi itu. Itu kalau zaman sekarang saudara. Tapi kalau dulu, kalau raja itu tidak betul-betul, orang itu tidak betul-betul dikasih hikmat, mumet menyelesaikan masalah ini. Karena sekali lagi, waktu itu kasus rebutan bayi ini tidak ada saksi seorang pun yang menguatkan, memberitahu tidak ada. Saksinya siapa? Saksinya ya kedua pelacur itu. Neng masalah kedua pelacur itu saling ngeklaim, itu anakku, itu anakku. Lah sing bener yang mana? Tidak ada orang ketiga yang jadi saksi. Orang ketiga, keempat, kelima yang jadi saksi tidak ada. Maka saya katakan, ini kalau tidak diselesaikan dengan hikmat, tidak akan pernah selesai saudara-saudara sekalian. Dan saat itu hikmatnya Bapak Yahweh yang dibisikkan di jantungnya Salomo katakan apa? Ambil pedang kalau kamu mau melihat siapa ibu bayi ini yang sesungguhnya. Begitu pedangnya diambil, mau diayunkan di belah begini, ibunya yang sesungguhnya
rasa ibanya muncul. Berikan bayi itu kepadanya. Biarkan dia yang memiliki bayi itu. Di situ Bapak Yahweh kembali memberitahu Shelomo, itulah ibunya yang asli. Itulah ibu dari bayi itu yang asli. Kamu tahu kenapa Shelomo? Kok aku katakan itu ibunya yang asli? Karena seorang ibu yang asli tentunya tidak akan tega melihat anaknya dibelah jadi dua. Apa artinya? Bagi ibu itu apa artinya aku memiliki separuh dari bagian anakku, tetapi aku memilikinya dalam keadaan yang tidak bernyawa. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini selain kita belajar tentang hikmat, kita juga belajar tentang sebuah permintaan. Dan dari Raja Shelomo saudara, kita belajar permintaan yang sangat berkesan di hati Bapak Yahweh. Itu permintaan yang seperti apa? Hari ini kita belajar dari Raja Shelomo. Dan ternyata satu di antara permintaan yang sangat mengesankan hati Bapak Yahweh, itu minta lev shomea. Karena ternyata ketika kita minta lev shomea, sebetulnya kita itu sedang minta yang ada di senter jantungnya Bapak Yahweh. Maka sama seperti yang Raja Shelomo terima, ketika permintaannya itu berkesan atau mengesankan hati Bapa, seperti itulah yang akan kita terima juga dari Bapak Yahweh ketika permintaan kita itu berkesan di hati Bapak Yahweh. Sekali lagi, Shelomo permintaannya itu sangat mengesankan hati Bapak Yahweh. Kalau manusia biasa saudara, belum tentu minta seperti itu. Minta yang diminta Shelomo itu belum tentu. Saya yakin dan saya sebut Raja Shelomo itu seorang raja yang jitu. Dia tahu apa yang harus dia minta. Yang dia minta itu harus yang ada di senter jantungnya Bapak Yahweh itu apa? Itu yang dia minta. Maka saya yakin saudara, kalau ketika kita minta kepada Bapak Yahweh, karena hari ini kita sebetulnya tidak hanya belajar tentang hikmat, tetapi kita juga belajar tentang sebuah permintaan. Saya percaya sama seperti yang Raja Shelomo terima ketika permintaannya itu berkesan di hati Bapak Yahweh. Seperti itulah yang akan kita terima juga dari Bapak Yahweh ketika apa yang kita minta atau ketika permintaan kita itu juga bisa membuat hati Bapak Yahweh berkesan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akhiri firman pada pagi hari ini di dalam doa. Haleluya. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Amsal atau Misle berkata bahwa hikmat lebih berharga dari emas dan permata, itu bukan sekedar kata-kata indah. Itu adalah panggilan untuk menemukan pribadi yang adalah sumber segala hikmat. Yeshua HaMashiach. Dialah hikmat yang hidup, firman yang menjadi manusia, dan imam besar kita yang kekal. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-teman yang rindu pengajaran Torah dan Mesias, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Terus kejar hikmat sejati. Terus kenali Mesias lebih dalam. Dan biarlah terangnya membimbing langkahmu. Sampai jumpa di pengajaran berikutnya. Shalom, uverachot, damai dan berkat bagimu. Bapak Yahweh, Beshem Adonai Yeshua Mashiach, Waruah Kodes memberkati. Shalom.